Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Layaklah kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah terhadap kita. Senang sekali saya Lorencia Fani dapat menemani Anda semua di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, peringatan wajib Santo Benediktus, seorang Abbas. Edisi hari ini kita sudah datang bersama kita Romo Mardi Atmojo SC. Apa kabar Romo? Selamat datang. Baik, terima kasih. Saya gembira boleh bersama dengan Anda sekalian, para pencinta ORK. Ya, ORK. Baik Romo, nanti Romo Mardi akan memberikan permenungan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga permenungan ini akan menjadi inspirasi yang berguna bagi kehidupan rohani kita. Baiklah Romo, kita mulai saja. Para sahabat yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Aba, Bapa kami, bersama dengan para anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub, kami mengakui, mengimani betapa Engkau mengaruniakan kepada kami segala sesuatunya. Senantiasa kami boleh menyambut anugerah-anugerah daripadamu. Oleh sebab itu, kami mau bersyukur senantiasa, dan semoga kami juga boleh membagikan karunia-karuniamu kepada sesama kami dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah ada sesuatu yang diutamakan melebihi Kristus. Itulah pesan dari Santo Benediktus. Antifon pembuka adalah seorang yang hidupnya terhormat, bernama Benediktus, artinya diberkati. Setelah meninggalkan rumah dan harta ayahnya karena ingin menyenangkan Allah saja, ia belajar untuk senantiasa hidup dalam pergaulan dengan Allah. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea bab 11 ayat 1, ayat 3-4, ayat 8c sampai 9. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala. Tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami.
Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini. Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Haleluya. Haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau lembaga atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa berkat dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Telah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Mardi. Demikian Romo. Ya. Kita mulai. Adakah sesuatu yang diperlukan untuk mendapat renungan khusus? Iya. Ini begitu Allah yang memberikan segalanya ya, kasih seperti anak kecil ya Romo ya, kita seperti anak kecil yang selalu dibimbing oleh Allah. Demikian Romo. Benar. Ya. Saya teringat pada waktu saya masih agak kecil. Waktu di seminari Mertoyudan, saya mendapat kesempatan untuk tinggal di suatu rumah, suatu biara yang mirip dengan yang dipimpin dan didirikan oleh Santo Benediktus Abbas yang hari ini kita
rayakan, yaitu boleh ke Rowoseneng, suatu biara besar, dan saya bersama 2 teman yang mohon diberkati Tuhan, dua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Saya dari kelas terakhir Seminari Mertoyudan ingin mengambil keputusan mau masuk kemana, ke Projo kah, Yesuit kah, atau Rowoseneng, atau biara kontemplatif, atau biara yang lain. Kami ke sana, saya mengenal, oh inilah biara kontemplatif. Tempat Santo Benediktus sekian abad yang silam mendirikan suatu tempat yang mengajak teman-temannya memusatkan perhatian kepada Allah. Perhatian, hati, perhatian. Maka salah satu yang terbaca dalam bacaan pertama dari Hosea adalah bahwa Allah berbalik hatinya tidak marah kepada manusia, tetapi memberikan keseluruhan isi hatinya kepada manusia. Inilah buah yang ingin dipetik oleh Santo Benediktus dan mereka yang masuk menjadi biarawan. Memetik kembali segala sesuatu yang diberikan oleh Allah yang penuh kerahiman dan belas kasih kepada manusia. Itu kurang lebih yang saya pelajari dari Santo Benediktus melalui nubuat Nabi Hosea. Iya. Nah, sekarang untuk kita, Romo. Untuk kita. Nah, ini harus dipelajari dengan agak baik melalui bacaan tadi. Dari Nabi Hosea dan kemudian juga dari biarawan yang terkenal, yaitu biarawan seperti Santo Benediktus, Santo Bernardus, dan para biarawan, biarawati kontemplatif. Banyak orang masuk biara. Saya ingin menyoroti yang saya saksikan dari biarawan biarawati kontemplatif yang memfokuskan perhatian kepada Allah, dan pusat perhatian dari Allah yang penuh kasih kepada kita adalah memberi dan memberi dan memberi. Segalanya diberi. Iya. Itulah gambar yang sangat mengesankan bagi saya. Mengalami Allah sebagai yang memberi. Iya. Tak harap kembali. Dan itu terjadi juga pada waktu saya datang ke Rowoseneng, belajar hidup sebagai biarawan kontemplatif. Saya juga mempunyai teman-teman seperti Suster Marta dan sebagainya yang tinggal di rumah biarawati di dekat Salatiga. Oh, beda ya, Romo. Itu adalah suatu biarawati
kontemplatif yang juga hidup menerima segala sesuatunya dari Tuhan. Pada suatu waktu, saya diperkenankan oleh Pater Provinsial saya tinggal dalam biara Benediktus lagi di daerah Jerman dekat Würzburg. Untuk 3 bulan lamanya saya tinggal menikmati bagaimanakah para biarawati dan biarawan itu hidupnya terutama menyambut betapa Allah baik hati kepada kita semua. Dalam bacaan yang tadi ada dibacakan sedikit mengenai bagaimanakah anak-anak dipanggil Tuhan. Ketika masih muda, kukasihi dia. Anak dipanggil dari tempat yang jauh dan sebagainya. Barangkali ibu sebagai yang sudah pernah punya anak, walaupun sekarang anaknya sudah besar sekali. Tetapi pada waktu kecil, saya kerap melihat bagaimana ibu-ibu begitu baik kepada anak-anaknya. Apa saja diberi, hampir apa saja dibeli. Iya. Bagaimana? Dimanjakan ya Romo ya. Ya, itu sifat ibu. Kalau butuh minuman diberi, butuh makanan diberi. Nanti kalau ada mainan diberikan. Dan berbagai macam hal diberi. Salah satu yang menjadi salah satu gambar di biara Benediktus, di biara Rowo Seneng, di biarawati yang lain pun, semuanya diberi oleh Tuhan. Kebun, buah-buahan, berbagai macam hewan besar maupun kecil dipelihara dan Tuhan juga ikut memelihara. Dan dengan demikian, seperti dikatakan oleh Hosea, anak dipelihara, dibawa oleh Tuhan. Demikian pula kita semua sebenarnya sejak kecil kita dirawat oleh ibu kita. Maka kita sebutnya Ibu Pertiwi. Dan kalau orang dari bahasa lain kadang-kadang disebut dengan istilah fatherland. Pokoknya ibu atau bapak yang selalu begitu baik kepada anak-anaknya. Itulah Allah kita. Saya ingin mengajak Anda sekalian. Tentu saja pada hari pesta Santo Benediktus, berdoa seperti Santo Benediktus dan para biarawan biarawati kontemplatif, namun juga terutama mensyukuri segala sesuatu yang diberikan dan saling memberi. Kalau saya mengingat waktu saya di biara di Rowo Seneng dan di Jerman, Würzburg waktu itu, kita berbagi makanan dan saling memberi. Orang sering bilang, silensium, diem. Betul, tetapi saling memberi. Dan kalau nyanyian, itu kerap kali bertukar suara dan sebagainya. Bagi saya, ini merupakan suatu berita yang bagus. Namanya juga kabar gembira. Dan karena itu, bersama dengan para sahabat kita yang penuh kasih kepada Allah
dalam banyak agama, salah satu yang sangat mirip antara kita adalah mengakui betapa Allah memberikan segala-galanya. Maka dari itu, semua salam dari Allah. Semua berkat dari Allah. Semua karunia dari Allah. Semua kembang dari Allah. Semua hawa dari Allah. Sehingga kita bisa bernafas dengan leluasa dan penuh sukacita. Ya Romo, kita mendapatkan semuanya. Tinggal kita membagikannya lagi ya Romo ya. Lalu kita akan membagikannya lagi. Diharap membagikannya. Dan saya yakin kok juga saling membagikan seperti banyak anak-anak TK, SD juga bisa saling berbagi. Milik walaupun hanya permen kecil atau apapun juga. Iya. Jadi keinget ya Romo ya, waktu kecil tuh sebenarnya sekolah dan rumah pun sudah mendidik ya dengan potluck gitu Romo. Betul. Ya. Itu berbagi. Sangat baik ya. Baik, saya kira yang pokok sekarang adalah kita menyambut segalanya dari Tuhan, maka kita syukuri segalanya karena diberi oleh Tuhan. Amin Romo. Kita rehat sejenak ya Romo ya untuk sesi pertama ini. Sahabat terkasih, kita rehat sejenak untuk sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, peringatan wajib Santo Benediktus. Masih bersama saya dan Romo Mardi. Kita akan lanjutkan permenungan rohani kita. Tapi sebelumnya, jika Anda yang ingin menuliskan usul atau saran, dapat menuliskan tulisan Anda ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau di nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Mari kita lanjutkan ya Romo ya. Mari kita berenung lebih lanjut. Matius bab 10 tadi dibacakan tentang sesuatu yang lain. Walaupun ada kaitannya. Dalam Matius tadi disebutkan, kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Gambarnya tadi, Santo Benediktus menerima, Santa Katarina menerima dengan cuma-cuma dari Tuhan, maka membagikan juga dengan cuma-cuma. Waktu itu saya ingat saya jalan kaki dari Temanggung sampai ke Rowoseneng. Lumayan ya. Itu lumayan jauh, tetapi disambut oleh para biarawan dengan sangat baik sekali. Begitu pula ketika saya mengunjungi biarawati yang ada di dekat Salatiga, juga disambut dengan sangat baik hati, padahal dari Salatiga sampai ke, saya lupa namanya. Ibu ingat nggak? Daerah dekat Salatiga itu ada biarawati Trapistin namanya. Kami juga boleh ke sana dengan suka
real. Waktu saya ke Benediktus, di sana ada seorang yang terkenal secara internasional, Pater Grün, itu di dekat Würzburg, Jerman bagian selatan. Saya juga diperkenalkan 3 bulan kepada cara hidup mereka. Berbagai macam cara kami diperkenankan di sana. Tidak membawa emas atau perak dan sebagainya. Janganlah membawa baju 2 helai menurut Matius. Saya harus mengatakan, saya menerima begitu banyak dari para saudari dan saudara. Juga saya mengalami biarawan kontemplatif di daerah Perancis bagian utara, tempat Santo Bernardus dari Clairvaux juga hidup. Dan kemudian tentu saja kita mengalami di Lembang ada biarawan kontemplatif juga yang sangat saya syukuri bersama dengan para biarawati Karmel yang lain. Semua diterima dari Tuhan, semua diberikan kepada sesama. Sharing, namanya share. Share itu berarti yang aku miliki, saya share. Walaupun hanya, di mana tadi? Hanya ada kertas kecil, mungkin kartu untuk nonton film, silahkan kartu. Nah, demikian pula seluruh hidup kita sebenarnya perlu disadari sebagai yang dikaruniakan Tuhan. Itu saya pelajari dari orang-orang seperti Santo Fransiskus Assisi, seperti Santo Dominikus. Dan lalu saya berjumpa dengan Santo Ignatius dari Loyola. Ide dasarnya sama, yaitu semua kita sambut dari Tuhan, maka dari itu kita bagikan. Bisa makan minum, bisa buah-buahan, tapi juga bisa pengetahuan, juga bisa kemampuan ini dan itu. Semuanya dari Tuhan. Itu semua bukan milikku. Maka kita bagikan juga kepada sesama kita. Itu yang dilakukan oleh Santo Dominikus. Dia mengajarkan begini, kontemplasikanlah Tuhan. Kamu akan mendapat segala-galanya. Dan lalu Santo Dominikus mengatakan, bagikanlah. Begitu pula Santo Fransiskus Assisi menyambut semua dari Tuhan, lalu dibagikan kepada yang lain. Kenapa? Karena kita adalah saudara, keluarga juga. Maka para saudara yang mengikuti jejak Santo Fransiskus saling memanggil dengan saudara. Nah, demikian pula Santo Ignatius dari Loyola menerima segala-galanya. Santo Ignatius menerima perasaan itu dari Tuhan. Akal budi itu dari Tuhan. Pengetahuan dari Tuhan. Kebudayaan dari Tuhan. Persaudaraan dan persahabatan dari Tuhan. Maka dari itu, renungkanlah dengan retret atau dengan berbagai macam pengalaman harian, kehidupan bersama, marilah kita membagikan itu sebagai sesuatu yang dari Tuhan untuk diberikan kepada saudari-saudara kita. Maka dari itu, banyak yang akan kita terima lebih banyak lagi. Itu sebabnya banyak murid dari Santo Ignatius Loyola
itu memakai pegangan magis. Apa itu magis? Artinya lebih. Jadi masalahnya bukan mohon dari Tuhan kasih lebih lagi. Bukan. Tetapi pegangannya adalah saya diberi oleh Tuhan banyak. Lalu saya bagikan. Maka dari itu saya memperoleh masih lebih banyak lagi. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak habis-habisnya memberikan kepada kita. Dengan kata lain, maka kata-kata dapat kita bagikan kepada orang lain. Pengetahuan dapat kita bagikan kepada orang lain melalui pendidikan, ceramah, buku-buku, dan sebagainya. Untuk apa? Agar supaya kita benar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah tidak henti-hentinya menganugerahkan segalanya kepada kita semua. Itu adalah suatu bagian dari segala sesuatu yang kita dengar tadi dari Hosea. Kita pelajari dari Santo Benediktus yang kita rayakan hari ini, kita peringati hari ini. Dan peringati juga dari Santo Fransiskus, Santo Dominikus, Santo Ignatius dari Loyola. Tapi juga Santa Katarina. Kita ingat juga Santa Teresa dari Kalkuta. Itu menerima segalanya dari Tuhan. Maka dari itu kita bagikan segala sesuatunya juga kepada satu sama lain. Iya, amin. Indah ya Romo ya. Iya. Semakin kita membagikan, maka kita merasakan bahwa rahmat Allah makin banyak begitu ya. Benar. Romo ya. Romo mungkin ada closing statement ya Romo untuk sahabat terkasih ini. Para sahabat yang terkasih. Apa sih artinya sahabat? Dari kata sohib. Sohib itu adalah kita bersama-sama. Dan persahabatan dalam dunia manapun juga antara keluarga kita, antara Anda dan saya, antara kami satu sama lain, menjadi sesuatu yang merupakan karunia dari Allah. Dan dari Tuhan Yesus, kita diutus lebih lanjut mengikuti pesan Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita. Dan karena itu membagikan segala-galanya kepada orang lain. Anda dan kita masih ingat. Hanya roti berapa dan hanya ikan berapa kecil dibagikan oleh anak kecil itu, lalu oleh Tuhan Yesus dibagikan kepada semua. Dan kita mengikuti Tuhan Yesus yang membagikan kesucian, kekudusan, kemuliaan, serta kesejahteraan lahir dan batin, sehingga kita boleh memberikan kepada yang lain. Demikianlah saya kira yang pantas kita ikuti. Iya, indah sekali. Terima kasih banget Romo. Kembali. Iya, sahabat terkasih, demikian perjumpaan kita mendengarkan permenungan yang sangat indah dibawakan oleh Romo Mardi. Kita tutup acara kita ini dengan doa dan mohon berkat melalui Romo. Silakan Romo. Mari kita hening sebentar. Kita hening, ingatlah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita melalui ibu, melalui bapak, melalui keluarga, melalui kampung, melalui siapapun juga. Marilah kita mensyukuri segala anugerah Allah. Dan karena itu, marilah
kita memohon Roh Kristus yang mengajari kita untuk membagikan segala kebaikan dari Allah Bapa, supaya dapat kita bagikan, agar supaya semua orang menerima dan mensyukuri karunia-karunia yang maha kuasa. Marilah berdoa. Allah, Aba, Bapa kami bersyukur betapa Engkau memberikan segala-galanya kepada kami. Karuniakanlah Roh Kristus kepada kami untuk dapat melanjutkan yang dilakukan oleh Sang Kristus, berbagi keselamatan, kemurnian, kesejahteraan sebagai jalan kebenaran dan hidup kepadamu dalam Kristus Tuhan yang senantiasa menjadi sahabat kami serta memberkati kami semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi ya Romo. Semoga kita dimampukan untuk selalu bersyukur dan selalu mengetahui, mengerti makna dari rahmat dan anugerah Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Romo Mardi dan saya Laurencia Fani pamit undur diri. Salam damai. Salam damai, kita bersyukur kepada Allah kita.